Halo teman-teman, hari ini kita akan bertemu dengan seekor gajah kecil yang sangat spesial. Namanya Gemi. Gemi adalah gajah kecil yang tinggal di hutan hijau yang indah. Hutan itu penuh dengan pohon-pohon besar, bunga warna-warni, dan suara-suara hewan yang seru. Tapi tahu nggak, yang paling ramai suaranya di hutan itu adalah Gemi. Hihihi. Setiap pagi, Gemi bangun lebih awal dari hewan lain. Ia selalu menyapa semua teman-temannya dengan suara keras dan ceria. Selamat pagi, burung-burung. Selamat pagi, monyet lucu. Teriak Gemi sambil melambaikan belalainya. Suaranya keras dan hangat, membuat semua hewan jadi semangat mulai hari. Wah, Gemi memang gajah kecil yang suka membuat semua hewan senang. Selain suka menyapa, Gemi juga pintar bernyanyi. Loh, ia sering bernyanyi sambil berjalan melewati sungai, padang rumput, dan pohon-pohon tinggi. Suaranya bisa didengar sampai jauh. Bahkan si kura-kura yang jalannya pelan pun ikut mengangguk-angguk mendengar lagu Gemi. Pokoknya, semua hewan sayang banget sama Gemi, si gajah kecil yang selalu ceria dan penuh semangat. Tapi teman-teman, suatu pagi, terjadi sesuatu yang tidak biasa. Saat Gemi bangun, ia merasa ada yang aneh. Ia menguap seperti biasa, lalu mengambil napas dalam-dalam dan mencoba menyapa. Selamat pagi. Tapi, loh, tidak ada suara yang keluar. Gemi terkejut. Ia coba lagi. Selamat, pagi. Tapi tetap tidak ada suara. Hanya angin kecil yang lewat. Gemi memegang tenggorokannya dengan belalainya. Kok bisa ya? Suaraku kemana? Pikir Gemi cemas. Ia pun berlari terburu-buru mencari ibu gajah. Di tengah jalan, ia bertemu kelinci dan burung pipit, tapi kali ini, ia hanya bisa melambaikan belalai tanpa berkata apa-apa. Gemi kenapa nggak ngomong? Tanya teman-temannya bingung. Sesampainya di rumah, Gemi mencoba memberitahu ibu gajah lewat gerakan. Ibu gajah langsung memeluk Gemi dan berkata, "Tenang, nak, kita akan cari tahu, ya." Mereka pun pergi menemui burung hantu tua yang bijak, dan kemudian ke dokter rusa. Dokter rusa memeriksa tenggorokan Gemi dengan senter kecil dan berkata lembut, "Gemi, kamu terlalu banyak pakai suara kemarin. Tenggorokanmu kelelahan. Kamu harus istirahat dulu. Jangan bicara terlalu banyak, ya." Gemi terdiam. Ia sedih sekali. Bagaimana caranya menyapa teman-teman? Bagaimana bisa bernyanyi lagi? Gemi merasa seperti kehilangan bagian penting dari dirinya. Sejak hari itu, Gemi mulai mencoba beristirahat total. Ia tidak berbicara, tidak bernyanyi, bahkan tidak berteriak ketika melihat sesuatu yang lucu. Tapi dalam hati, Gemi kangen sekali berbicara dan menyapa teman-temannya. Setiap pagi, ia duduk di bawah pohon sambil melihat burung-burung bernyanyi. Ia ingin ikut menyanyi juga, tapi dokter rusa bilang, "Tunggu ya, Gemi. Suaramu akan kembali kalau kamu sabar dan banyak minum air hangat." Teman-temannya juga mulai khawatir. "Kenapa Gemi nggak bicara lagi, ya?" tanya si monyet. Si kura-kura pun berkata, "Aku rindu suaranya yang hangat." Tapi Gemi hanya tersenyum dan mengangguk pelan. Ia tidak ingin suaranya makin parah. Walaupun sedih, Gemi mencoba mencari cara lain untuk tetap dekat dengan teman-temannya. Ia mulai menggambar di tanah dengan ranting. Kadang ia menggambar hati, kadang gambar burung, kadang menulis, "Hai," dengan belalainya. Teman-temannya pun mulai paham. "Oh, Gemi masih di sini kok. Dia cuma nggak bisa bicara." Setiap malam,
Gemi minum air jahe hangat yang dibuatkan ibu gajah, lalu tidur lebih awal supaya tubuhnya cepat pulih. Dalam hatinya, ia berdoa, "Semoga besok suaraku kembali, aku rindu bernyanyi." Walaupun suaranya hilang, Gemi tidak menyerah. Ia tetap berusaha, tetap tersenyum, dan tetap menunjukkan sayang pada teman-temannya dengan caranya sendiri. Hari-hari pun berlalu. Gemi masih belum bisa bersuara seperti dulu. Kadang-kadang ia mencoba berkata pelan, tapi yang keluar hanya suara serak dan lemah. Gemi merasa sedih, sangat sedih. Ia mulai bertanya-tanya dalam hati, "Kalau aku nggak bisa bicara, apakah aku masih bisa jadi Gemi yang ceria?" Ia duduk sendiri di bawah pohon besar, tempat biasanya ia bernyanyi. Tapi kali ini, ia hanya diam. Ia melihat burung-burung bernyanyi, monyet bermain di dahan, dan angin meniup dedaunan. Dulu semua itu selalu ia temani dengan suara. Tapi kini, ia hanya menonton dalam diam. Namun, dalam keheningan itu, Gemi mulai melihat sesuatu yang berbeda. Ia melihat seekor semut kecil membantu teman semut lainnya mengangkat makanan besar. Ia melihat seekor ulat kecil berhenti untuk membantu temannya yang jatuh dari daun. Ia melihat kura-kura yang menunggu sahabatnya yang jalannya lebih lambat. Gemi terdiam dan berpikir. Mereka tidak bersuara, tapi mereka berbuat kebaikan. Mereka tidak bernyanyi, tapi mereka peduli dan membantu. Sejak saat itu, Gemi mulai melihat dunia dengan mata yang lebih dalam. Ia sadar bahwa menjadi hebat bukan hanya soal berbicara atau bernyanyi, tapi juga tentang mendengarkan, memperhatikan, dan melakukan kebaikan, meskipun tanpa suara. Dan walaupun masih belum bisa bicara, Gemi merasa hatinya menjadi lebih hangat. Ia mulai merasa bahwa dirinya tetap berharga. Sejak saat itu, walau belum bisa bicara, Gemi tidak lagi bersedih. Ia mulai menggunakan cara-cara baru untuk menunjukkan kasih sayangnya pada teman-teman. Ketika si kelinci terjatuh saat bermain, Gemi langsung menghampiri dan membantu membersihkan luka di lututnya dengan daun yang lembut. Ketika si burung kecil kehilangan kacamatanya, Gemi ikut mencarinya diam-diam dan meletakkannya di sarang burung itu keesokan harinya. Teman-temannya mulai sadar. Wah, walau nggak bisa bicara, Gemi tetap baik dan perhatian, ya. Iya, Gemi selalu ada kalau kita butuh bantuan. Gemi juga mulai menggambar cerita di tanah, tentang matahari yang tersenyum, pelangi yang melingkar, dan gajah kecil yang sedang tertawa. Teman-temannya suka sekali. Mereka ikut menggambar dan tertawa bersama. Ternyata, Gemi masih bisa membuat mereka bahagia, tanpa perlu banyak suara. Setiap hari, Gemi juga menyapa teman-temannya dengan pelukan belalai, senyuman lebar, atau dengan menari lucu. Dan semua hewan pun mulai menyadari bahwa Gemi bukan hanya hebat karena suaranya. Gemi hebat karena hatinya. Gemi sendiri juga merasa lebih kuat. Ia tahu sekarang bahwa ada banyak cara untuk menyampaikan cinta, bukan hanya lewat kata-kata, tapi juga lewat tindakan, perhatian, dan kebaikan. Dan meskipun suaranya masih belum kembali sepenuhnya, Gemi sudah tidak sedih lagi. Karena ia tahu, tanpa suara pun, ia tetap bisa menjadi sahabat yang hebat. Beberapa hari kemudian, saat matahari baru saja terbit, Gemi duduk di bawah pohon favoritnya. Ia menghirup udara pagi yang segar dan merasa tenang. Seperti biasa, ia tersenyum pada burung, melambaikan belalainya pada si kura-kura. Lalu, tanpa sadar, ia berbisik pelan, "Selamat pagi." Gemi terdiam, telinganya bergerak. Ia mencoba lagi,
Selamat pagi. Suara itu kembali, masih pelan dan agak serak. Tapi suaranya benar-benar kembali. Gemi melompat kegirangan. Ia berlari ke arah teman-temannya dan berkata, "Hai semuanya." Teman-temannya pun bersorak gembira dan berpelukan dengannya. Mereka semua senang bisa mendengar suara hangat Gemi lagi. Tapi kini, Gemi tidak lagi bicara terus-menerus seperti dulu. Ia tahu kapan harus diam, kapan harus mendengarkan, dan kapan harus bertindak. Ia tetap menyapa dengan ceria, tetap bernyanyi dengan hati, tapi juga tetap menjadi Gemi yang lembut, perhatian, dan penuh kasih. Sejak hari itu, Gemi dikenal bukan hanya sebagai gajah kecil yang bersuara nyaring, tapi juga sebagai sahabat yang paling bijak, sabar, dan penuh kebaikan. Kadang kita kehilangan sesuatu yang kita suka, seperti suara, mainan, atau bahkan semangat. Tapi dari hal itu, kita bisa belajar hal baru. Seperti Gemi, kita bisa menemukan kekuatan dalam diam, kebaikan dalam tindakan, dan cinta dalam hati. Ingat ya, teman-teman, kita tidak perlu bersuara keras untuk menjadi hebat. Yang penting adalah hati kita yang tulus dan selalu berbuat baik. 5 hikmah dari cerita Si Gajah Kecil Kehilangan Suaranya. 1. Kebaikan tidak harus lewat kata-kata. Gemi mengajarkan bahwa kita bisa menunjukkan kasih sayang dan perhatian tanpa harus bicara. Cukup dengan tindakan yang tulus dan hati yang peduli. 2. Belajar bersabar saat menghadapi masalah. Saat suaranya hilang, Gemi tidak marah atau menyerah. Ia sabar, mengikuti saran dokter, dan terus berusaha sembuh. Ini contoh baik untuk tidak mudah putus asa. 3. Keheningan bisa mengajarkan banyak hal. Ketika tidak bisa bicara, Gemi mulai lebih memperhatikan sekelilingnya dan menyadari bahwa banyak hal indah bisa dilihat dan dirasakan dalam diam. 4. Setiap anak punya kekuatan unik. Suara Gemi memang istimewa, tapi saat ia tak bersuara, kekuatannya yang lain muncul. Hati yang lembut, perhatian, dan kreativitasnya. Kita semua punya kelebihan masing-masing. 5. Menjadi hebat itu soal hati, bukan suara. Gemi menunjukkan bahwa menjadi anak yang hebat bukan soal menjadi paling keras atau paling menonjol, tapi soal menjadi baik, tulus, dan membantu orang lain dengan sepenuh hati.